bangsa yang sejahtera ini tentunya ya, kalau kehidupannya sangat baik, tentunya akan mendorong ketahanan nasional. Sehingga tema ini kita kaitkan antara ketahanan pangan, Korea balita, dan juga ketahanan nasional. Nah, ketahanan nasional ini, Bapak Ibu semuanya, memang suatu ketahanan nasional adalah suatu kekuatan negara dalam menghadapi ancaman-ancaman, tapi menurut kami ancaman itu tidak hanya eksternal. Ketika ancaman itu juga ancaman secara internal. Kalau ancaman eksternal mungkin dari kita sudah tahu dari negara-negara lain yang ekspansi ke Indonesia. Tapi kalau ancaman internal ini justru malah lebih berbahaya lagi. Dan ancaman internal yang mungkin banyak kita hadapi saat ini adalah bagaimana masyarakat Indonesia yang 50% lebih itu adalah terdiri dari masyarakat yang produktif ya, atau bonus demografi, yang itu kalau kemudian tidak kita tingkatkan kualitasnya justru akan menjadi masalah yang berat untuk rakyat Indonesia sendiri. Nah, sehingga bagaimana mewujudkan sumber daya manusia yang baik, untuk mewujudkan Korea balita itu adalah bermula dari keluarga. Jadi keluarga yang baik ya, zuriyah yang baik, thayyibah, akan membentuk Korea balita, perkampungan yang baik. Perkampungan yang baik yang kuat akan membentuk ketahanan nasional yang baik ya. Nah, sehingga yang pertama tadi bermula dari keluarga, kita kuatkan keluarganya. Keluarga yang kuat, Aisyah juga sudah punya program namanya adalah keluarga sakinah. Dari keluarga sakinah ini akan kemudian kita wujudkan keluarga yang mandiri, keluarga yang damai, keluarga yang benar-benar bisa menjadi tempat curhat anak-anak gitu. Sehingga gangguan-gangguan di luar seperti misalnya ada game online, judi online, pinjaman online tidak akan terjadi pada keluarga besar Aisyah. Karena keluarga besar Aisyah sudah dikuatkan melalui keluarga sakinah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu semuanya, ketahanan pangan tetap menjadi hal yang utama kita ambil dengan program-program yang sudah dilaksanakan oleh Aisyah, yaitu melalui GLHA, Gerakan Lumbung Hidup Aisyah, yang ini sudah kita laksanakan secara masif di seluruh Indonesia. Apa gerakan GLHA? GLHA yaitu gerakan menanam pada memanfaatkan pekarangan-pekarangan yang ada dari seluruh keluarga Aisyah untuk ditanam tanaman-tanaman yang itu bisa kita makan. Kita sudah sering mendengar, tanamlah apa yang kita makan, makan apa yang kita tanam. Nah, ini sudah sejak lama Aisyah menerapkan program GLHA ini, Gerakan Lumbung Hidup Aisyah. Dan selanjutnya dalam rangka bulan ini kita sudah melaksanakan lomba GLHA di seluruh Indonesia. Dan nanti pada saat kelak akan kita umumkan 3 besar ya, yang juara, ranting-ranting Aisyah yang juara di dalam kemampuan memanfaatkan lahan-lahan pekarangan untuk ditaburi tanaman-tanaman, yang itu tanaman-tanaman produktif yang kemudian bisa kita makan. Nah, tidak hanya sekedar kita menanam tanaman di pekarangan, tetapi Bapak Ibu, program ini juga akan mensupport untuk swasembada pangan, untuk keberlanjutan sumber bahan pangan, dan selanjutnya tentunya akan mendukung program yang saat ini Pak Prabowo launching, yaitu program makan bergizi gratis. MBG ini ya, di luar pro kontra segala permasalahannya, Muhammadiyah sudah punya tim khusus ya untuk ikut berperan serta di dalam program makan bergizi gratis ini. Muhammadiyah Aisyah sudah punya model sendiri untuk kemudian hal-hal yang di luar terjadi, ada semacam bahan-bahan baku yang membuat racun ya, itu tidak akan terjadi di Aisyah dan Muhammadiyah. Nah, 1 bulan terakhir ini ada SPPK dari Muhammadiyah Aisyah yang sudah berjalan, yaitu di Unisa Yogyakarta, bertempat di Sirangan, itu melayani siswa-siswa SD di sekitarnya kurang lebih 1.500. Kemudian di pondok di sekolah Mu'aminin Muhammadiyah menyediakan untuk seluruh santri-santrinya. Kemudian karena syarat minimalnya 3.000, maka kemudian yang kekurangannya dicukupkan dengan mencukupi makan bergizi untuk SD, SMP di sekitar Mu'aminin. Yang ketiga, sekolah boarding school MTS di Prambanan, itu juga utamanya mencukupkan para santri-santrinya, tetapi kemudian juga ditambah dengan masyarakat sekitarnya. Jadi tema Wilayah Aisyah ini saling
kebersambungan tak terkait ya satu sama lain, dari memperkuat keluarga melalui Perda Sakinah akan terbentuk suatu perkampungan yang damai, yang baik, yang kuat secara agama, ekonomi, sosial dan sebagainya, yaitu Qaryah Thayyibah. Kemudian dari Qaryah Thayyibah akan menuju sebuah masyarakat yang lebih luas lagi yang tahan untuk dapat membantu mewujudkan ketahanan nasional. Nah, mungkin itu ya, walaupun sebenarnya masih banyak sekali kaitan-kaitan ini satu sama lain. Dan insya Allah pada besok milad nanti milad 108 yang berlokasi di desa Sidorejo, Rendah Kelompoko akan dihadiri oleh kurang lebih 1.000. Walaupun konsep kita bukan pengajian akbar Bapak Ibu semuanya, karena milad ini kita desain untuk hybrid dengan disaksikan seluruh pimpinan wilayah Islam seluruh Indonesia, 37 wilayah, 481 daerah, kemudian kurang lebih ada 3.000 cabang dan puluhan ribu hakim yang akan menyaksikan secara live kegiatan milad ini. Yang selama ini kan kita lihat di ujung-ujung saja kalau tanya apa bu makanannya, semuanya wortel, brokoli, apa namanya putih-putih itu. Nah pas saya sahur padahal mereka nggak menanam. Saya tanya di mana? Sebenarnya masih banyak makanan ini sebenarnya perempuan itu akan dekat dengan alam, dan bagaimana sebenarnya kita perempuan itu akan menjaga tanaman-tanaman lokal yang sebenarnya sudah kita miliki dan sangat bergizi seperti itu. Nah di beberapa daerah itu terlihat sebenarnya kalau orang-orang di pegunungan itu sebenarnya justru mereka itu tidak banyak stunting, tapi orang-orang yang di kota karena pola makannya sudah mulai dari ciki, kemudian nugget dan sebagainya, sebenarnya itu sangat tidak sehat, itu sebenarnya juga justru akan terkena stunting. Oleh karena itu gerakan untuk ketahanan pangan ini juga menjadi sangat penting sekali. Nah, yang terakhir ketika bicara tentang desa Qaryah Thayyibah ini sebenarnya kita Aisyah tidak hanya bicara tentang ketahanan pangan, tetapi juga bicara tentang bagaimana desa yang Qaryah Thayyibah itu juga kasus-kasus kekerasan seksual, kasus-kasus kekerasan juga tidak terjadi. Bagaimana akses pendidikan juga tercapai di sana, misalnya lewat PKBM. Aisyah itu mendirikan banyak sekali PKBM. Ini juga menguatkan Qaryah Thayyibah selain ketahanan pangan, karena banyak anak-anak kita itu yang sebenarnya putus sekolah seperti itu karena jaraknya jauh. Maka kemudian Aisyah membuat PKBM, termasuk tadi ada kasus-kasus kekerasan di tingkat desa yang harus jauh sekali ke layanannya. Maka kemudian desa-desa itu juga ada layanan-layanan berbasis komunitas. Nah ini jadi penguatan desa Qaryah Thayyibah itu sekali lagi selain ketahanan pangan juga tadi isu kesehatan. Sekarang juga ada program keluarga sehat sakinah yang ada di komunitas, itu bagaimana layanan-layanan kesehatan itu didekatkan, kemudian juga layanan untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang saya kira fenomenanya juga cukup banyak. Ini saya kira untuk menguatkan desa Qaryah Thayyibah selain ketahanan pangan ini juga penting untuk terus dikuatkan oleh Aisyah dan sudah dilakukan oleh Aisyah. Ya. Nah saat ini juga yang penting terakhir karena kita semua bicara tentang ketahanan bicara tentang perubahan iklim, saya kira ini sekarang sedang menjadi isu di tingkat dunia dan di tingkat nasional. Dan di tingkat daerah dan juga di tingkat nasional itu sudah bicara tentang dampak perubahan iklim, dan petani itu adalah menjadi orang yang paling terdampak langsung terhadap perempuan. Tetapi problemnya seringkali misalnya petani itu ada petani perempuan dan petani laki-laki, tetapi petani perempuan itu seringkali belum dilihat begitu ya, petani perempuan belum dilihat. Nah ini Aisyah juga menguatkan kelompok-kelompok tani perempuan sehingga mereka bisa mendapatkan akses bantuan modal, akses pelatihan seperti itu, yang sebenarnya ini menjadi kekuatan masyarakat sipil, kekuatan masyarakat untuk bicara tentang ketahanan pangan. Jadi kami Aisyah banyak ratusan kelompok-kelompok tani Aisyah yang sudah cukup kuat diorganisir, kemudian mereka berkelompok untuk kemudian menjadi petani perempuan seperti itu, karena memang
harus kita dampingi karena perubahan iklim ini tentu akan langsung berdampak pada kehidupan mereka seperti itu. Jadi sekarang sudah banyak kelompok-kelompok tani kita yang mendapatkan bantuan dari pemerintah, kemudian sudah bisa meningkat penghasilannya seperti dan sebagainya. Yang kedua, selain kita merekrut perguruan tinggi mereka yang terahli, kita juga merekrut para petani-petani binaan Muhammadiyah namanya Jatam, yang masuk di situ. Ya. Di situ memang kita ajak bekerja sama untuk termasuk kita punya program namanya Telurmu. Telurmu ini adalah produk dari Muhammadiyah. Kalau yang di Sleman itu dikelola penuh oleh para difabel, dan ini kita dampingi untuk menjaga sustain supaya terus berproduksi gitu ya. Itu Telurmu, kemudian juga jejaring sayurmu kita juga punya dan sebagainya, sehingga itu kemudian kita ajak bekerjasama, kita kelola dengan baik. Juga beberapa catering milik Aisyah dan Muhammadiyah ya catering. Nah ini kita kumpulkan, kita kelola dengan baik gitu ya. Ini untuk memperlancar sustainabilitas pasokan gitu. Kita pakai jejaring dikasih ini, alhamdulillah kita punya. Kemudian yang berikutnya memang supaya program ini bisa berjalan dengan baik gitu ya, itu ya insya Allah kita butuh komitmen, kita butuh dedikasi yang tinggi untuk tidak memotong anggaran-anggaran itu. Nah, Aisyah punya komitmen yang tinggi bahwa anggaran segitu kalau tidak cukup, maka kemudian kita memberikan mencukupi ya dengan bantuan-bantuan dari amal usaha yang ada. Yang penting uji coba ini harus berhasil, dan kalau kurang sedikit-sedikit itu kita akan bekerja sama antara jejaring perguruan tinggi yang memang amal usaha yang kuat itu untuk saling membantu mensupport sehingga program ini bisa menjadi sebuah contoh program yang baik gitu, yang layanan yang memang bisa diakui artinya ya jujur, bersih gitu ya, dengan pertama pengelolaannya baik, kedua yang kita masak itu adalah hygiene ya, bersih, sehat ya. Kemudian yang ketiga tentang pengelolaan administrasi itu juga harus penting, karena kan dari pusat harus masuk ke yayasan dulu ya, dari yayasan ini kemudian masuk kepada para dapur-dapur ini kan Mbak. Nah kejadian yang pernah terjadi apa? Uang masuk ke yayasan tidak memberikan sepenuhnya kepada para kelompok-kelompok jadi yang di dapur itu. Nah itu yang dijaga oleh Aisyah Muhammadiyah. Jadi uang yang masuk ke yayasan dalam arti Kornas, jadi timnya Aisyah Muhammadiyah tingkat pusat, ini yang bertanggung jawab terhadap dapur-dapur itu. Ini diberikan secara profesional. Nah dulu kenapa juga, nah dapur-dapur ini tuh kan yayasan itu kan kayak ada 3 hal ya Mbak, yang kemudian bertanggung jawab untuk sanitary, bertanggung jawab untuk gizi, untuk administrasi. Nah, kenapa pernah terjadi keracunan? Itu karena bagian gizi tidak bekerja dengan baik untuk mengecek sayur-sayur yang ada gitu. Ataupun misalnya gini, dimasak sekarang dibagian besok. Atau telur-telur itu siapa yang mengecek? Telur yang masuk ada beberapa yang busuk, siapa yang mengecek? Nah, kalau di kita ada quality control untuk benar-benar insya Allah ya Mbak kita cek betul sehingga itu ketika dimasak memang dalam keadaan baik. Nah kasus-kasus seperti itu yang kemudian banyak muncul di media massa karena kurangnya kontrol kualitas yang baik, dan mestinya sekali lagi kita butuh komitmen untuk kemudian bersama-sama jujur untuk melaksanakan program ini. Dan untuk SM Muhammadiyah kita mau berbagi juga Mbak ya, untuk kemudian mungkin nanti Bu juga sampaikan di bawah. Kita juga bersama-sama dengan MPM, Majelis Pemberdayaan Masyarakat Muhammadiyah, itu bersama-sama mengelola jaringan petani-petani di seluruh Indonesia, tidak hanya petani ya, untuk yang memasok peternak, tadi Mbak Aja sampaikan petani, peternak, nelayan, untuk memasok protein-protein hewan itu juga kita lakukan dengan baik.